Alhamdulillah wal syukurillah, segala puja dan puji bagi Allah, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga Anda dan saya masih diberi kesempatan untuk bersua kembali dalam acara yang sangat spesial ini. Pemirsa yang budiman, seperti biasa pada kesempatan kali ini izinkanlah saya kembali hadir untuk berbincang-bincang sedikit tentang ilmu hukum. Kesempatan hari ini saya akan berbincang sedikit tentang persyaratan-persyaratan yang perlu ada di dalam suatu gugatan. Pemirsa yang budiman, sebelum saya masuk pada syarat-syarat gugatan, terlebih dahulu saya ingin berbagi informasi apa yang dimaksud dengan gugatan itu sendiri. Gugatan secara sederhana saya dapat simpulkan sebagai suatu permohonan tertulis dari pihak yang barangkali dirugikan oleh pihak lain dalam rangka untuk menegakkan atau untuk mencapai hak-hak keperdataannya melalui pengadilan. Nah, itu pengertian gugatan secara sederhana. Masih banyak pengertian lain yang dapat Anda simak, yang dapat Anda baca di literatur, tapi sedikit banyaknya inilah pengertian yang sangat sederhana dan bagi saya sangat mudah untuk dipahami. Pemirsa yang budiman, pada pertemuan sebelumnya saya sudah sempat menjelaskan bahwa hukum acara perdata itu hadir, salah satu tujuannya adalah untuk mencegah eigenrechtting atau perbuatan main hakim sendiri. Jadi tujuannya adalah untuk mencegah eigenrechtting ya. Nah, dalam rangka mencegah eigenrechtting itu, maka hukum acara perdata kita sudah menyediakan satu cara yang kita kenal dengan istilah gugatan. Jadi pihak yang barangkali dilanggar haknya oleh pihak lain dan ingin memperoleh haknya tersebut, ya, oleh hukum kita dibolehkan untuk melayangkan gugatan ke pengadilan. Dalam melayangkan gugatan itu, pemirsa yang budiman, ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Nah, syarat-syarat untuk membuat gugatan itu kita dapat jumpai di dalam pasal 8 RV. Jadi jangan cari di dalam RPK ataupun HIR, tetapi dapat kita temukan di dalam ketentuan pasal 8 RV ya, yang secara jelas menerangkan tentang apa-apa saja harus dipenuhi jika kita ingin membuat gugatan. Kurang lebih ada 3 yang dapat kita simpulkan. Yang pertama adalah gugatan itu harus mengandung identitas para pihak. Jadi bukan hanya pihak penggugat, tetapi juga pihak tergugat. Identitas itu meliputi nama, ya, tempat tanggal lahir, domisili penggugat dan tergugat. Jadi domisili para pihak ya, umur, agama, suku, kebangsaan, dan statusnya, termasuk juga pendidikannya. Jadi pendidikan masuk juga sebagai salah satu identitas yang perlu ada dalam suatu gugatan. Itu yang pertama, identitas para pihak. Yang kedua yang perlu ada dalam suatu gugatan adalah fundamentum petendi, ya, fundamentum petendi, atau dengan kata lain posita. Nah, fundamentum petendi
secara ringkas, secara sederhana saya artikan sebagai suatu uraian peristiwa dan suatu uraian tentang peristiwa dan hukumnya yang menjadi dasar sebuah gugatan. Jadi di dalam suatu gugatan itu seorang yang ingin mengajukan gugatan ke pengadilan itu harus memasukkan peristiwa-peristiwa maupun hukum yang menjadi dasar dari gugatannya itu. Ya, dia harus memasukkan peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan, yang menjadi dasar sehingga dia membuat suatu gugatan itu. Kemudian yang ketiga adalah petitum. Petitum ini secara sederhana dapat kita artikan sebagai apa-apa yang diminta oleh penggugat atau permohonan atau permintaan dari penggugat. Nah, petitum ini akan dijawab oleh pengadilan dalam suatu putusan di bagian amarnya, ya, bunyi putusannya. Petitum itu ada dua jenis. Secara teori kita kelompokkan menjadi dua bagian, ya. Yang pertama adalah petitum primer atau petitum pokok, dan yang kedua adalah petitum subsidiary. Petitum pokok itu adalah petitum atau permohonan dari penggugat yang menjadi pokok perkara, dari permintaan, ya. Biasanya berbunyi seperti ini: memohon kepada majelis yang mulia atau memohon kepada majelis hakim agar memerintahkan kepada saudara tergugat untuk membayar utangnya yang sampai pada saat ini belum pernah dibayar. Ini contoh, ya. Nah, petitum subsidiary adalah, kalau kita masuk ke pengertian biasanya apa, pemahaman awamnya, ya, petitum subsidiary itu adalah ban serepnya biasanya berbunyi, ya, berbunyi subsidiary dua, ya, memohon putusan yang seadil-adilnya, nah, gitu. Atau bisa dengan kalimat lain, memohon kepada ketua pengadilan bla 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 misalnya agar memberikan putusan yang adil seadil-adilnya. Nah, ini adalah petitum subsidiary. Demikianlah tiga syarat dalam pembuatan surat gugatan. Di samping juga secara teknis masih ada lagi, ya. Secara teknis masih ada lagi syarat-syarat lainnya, tapi ini tiga syarat yang tertuang di dalam pasal 8 RV. Nah, di dalam teori terdapat dua teori dalam penyusunan surat gugatan. Yang pertama, ya, yang pertama adalah kita kenal dengan teori substansi ring teori, ya. Substansi ring teori ini menyatakan bahwa dalam penyusunan surat gugatan perlu ada peristiwa-peristiwa, ya, yang mendasari dasar gugatan, ya. Jadi ini terkait dengan sejarah, ya. Sejarahnya kita melakukan atau yang menjadi sebab-sebab kita melakukan gugatan. Misalnya kalau kita mengakui, ya, seorang penggugat mengakui hak suatu kebendaan, maka perlu juga dimasukkan sejarahnya mengapa kebendaan tersebut itu, ya, bisa menjadi haknya. Bisa dengan cara bahwa hak tersebut diperoleh dengan cara membeli dari pihak lain atau dengan cara warisan, hibah dan sebagainya. Ini maksudnya, ya. Jadi harus ada masukan sejarah dia mendapatkan, mengakui bahwa benda yang menjadi objek sehingga itu adalah miliknya. Nah, teori yang kedua kita kenal teori individualis ring teori, ya. Teori ini menyatakan bahwa dalam suatu penyusunan gugatan cukup memasukkan, ya, peristiwa-peristiwa yang ada hubungan hukumnya saja, ya. Nah, inilah dua teori dalam penyusunan
gugatan. Baik, saya kira demikian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.